Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 1803211000037 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review internasional dengan judul analisis stokastik frontier dari efisiensi teknis petani jagung di Provinsi Tengah Zambia. Untuk tujuan dari makalah ini adalah untuk memperkirakan efisiensi teknis produsen jagung di Zambia menggunakan Stochastic Frontier Analysis atau SFA, dan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis dalam produksi jagung. Untuk metodenya, di mana data untuk penelitian ini diperoleh dari survei terhadap petani jagung di Provinsi Tengah, daerah penghasil jagung terbesar ketiga di Zambia, dan metodologi pengambilan sampel yang diterapkan dalam survei ini yaitu paralel dengan metodologi Kantor Pusat Statistik atau CSO nasional. Studi ini menetapkan fungsi produksi Stochastic Frontier menggunakan spesifikasi fleksibel thrush log, dan kemudian melakukan uji rasio kemungkinan log untuk menentukan apakah thrush log tersebut tereduksi menjadi fungsi produksi Cobb-Douglas. Untuk variabel yang digunakan yaitu di mana untuk variabel Y itu merupakan hasil jagung, X1 merupakan pupuk kimia yang digunakan, X2 yaitu jumlah benih yang digunakan, X3 yaitu ukuran lahan, dan X4 itu tenaga kerja yang digunakan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu estimasi parameter, di mana pada tabel di samping yaitu estimasi kemungkinan maksimum atau MLE dari parameter fungsi produksi Stochastic Frontier dan model inefisiensi secara bersamaan diperoleh dengan menggunakan frontier di stata. Parameter Y yang terkait dengan varian di perbatasan produksi stokastik diperkirakan mendekati 1. Meskipun parameter Y tidak dapat diartikan sebagai proporsi dari total variance yang dijelaskan oleh efek inefisiensi teknis, hasil penelitian menunjukkan bahwa efek inefisiensi teknis memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat dan variasi produksi jagung di Provinsi Tengah. Uji rasio kemungkinan umum dari berbagai hipotesis nol yang melibatkan perbatasan pada parameter varian Y dalam batas produksi stokastik dan koefisien dalam model inefisiensi teknis. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pada tabel di atas diketahui bahwa memiliki nilai rasio kemungkinan 47,5 yang menyiratkan penolakan hipotesis 0 pada signifikan 1%. Dengan kata lain, file model thrush log tidak direduksi menjadi model Cobb-Douglas karena merupakan model yang ideal. Penguji spesifikasi model untuk inefisiensi teknis pada tabel di atas menunjukkan bahwa hipotesis 0 bahwa efek inefisiensi teknis tidak ada, yaitu hipotesis 1, dan bahwa efek inefisiensi tidak bersifat stokastik, yaitu pada hipotesis 2, yaitu ditolak, yang berarti fungsi produksi tradisional belum cukup mempresentasikan data produksi jagung yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini,
dapat dikatakan bahwa terdapat inefisiensi dan bersifat stokastik. Hipotesis 0 ketiga menentukan apakah variabel termasuk dalam model efek inefisiensi tidak berpengaruh pada tingkat inefisiensi teknis. Hipotesis 0 ditolak yang mengkonfirmasikan bahwa efek gabungan dari variabel-variabel ini pada inefisiensi teknis signifikan secara statistik. Akhir dari hipotesis 0 mengeksplorasi pengujian yang menentukan setiap tambah beroperasi di perbatasan yang secara teknis efisiensi dan bahwa efisiensi teknis sistem dan acak dalam efek inefisiensi adalah 0. Ini ditolak karena adanya efek inefisiensi. Selanjutnya yaitu elastisitas output dan kembali ke skala. Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai perkiraan elastisitas keluaran untuk semua masukan adalah positif. Semua elastisitas berbeda secara signifikan dari 0 pada tingkat signifikan 0,1. Pupuk memiliki elastisitas tertinggi yaitu sebesar 0,76, diikuti oleh benih senilai 0,54 dan tenaga kerja 0,46. Skala hasil yang dihitung sebagai penjumlahan elastisitas keluaran untuk semua input diperkirakan sebanyak 2,164 yang menunjukkan bahwa rata-rata produksi jagung mengalami peningkatan skala hasil. Dengan kata lain, jika petani meningkatkan semua faktor sebesar 1%, produksi jagung akan meningkat 2,16% dan petani akan mendapatkan untung secara finansial. Selanjutnya yaitu skor efisiensi teknis rata-rata adalah 50% dan berkisar antara 2,2 dan 84,5. Dapat dilihat dari hasil efisiensi teknis ini sebanding dengan diungkapkan oleh Kibara tahun 2005 di Kenya, di mana efisiensi teknis berada pada 49% dan Cirwa pada tahun 2007 di Malawi, di mana efisiensi teknis berada pada 46%. Ada kesempatan luar biasa untuk meningkatkan efisiensi teknis di antara para petani yang memungkinkan untuk meningkatkan produksi hingga 50% dari tingkat penggunaan teknologi dan input saat ini. Meskipun kedua kabupaten berada dalam jarak yang berdekatan dan menghadapi kondisi alam dan pasar yang serupa, terdapat sedikit variasi dan efisiensi antara petani di kedua kabupaten tersebut. Mupwa dinilai memiliki efisiensi teknis yang lebih tinggi dibandingkan dengan Cibomba. Selanjutnya itu tabel distribusi efisiensi teknis, di mana dapat diketahui bahwa distribusi efisiensi teknis di 400 petani jagung cukup normal. Tabel di atas menunjukkan bahwa 14,5% petani memiliki skor efisiensi kurang dari 30% dan 45,75% petani memiliki skor teknis di atas 50% dengan hanya 13,75% yang memiliki skor efisiensi teknis di atas 70%. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis. Model inefisiensi pada tabel penguji hipotesis memberikan beberapa wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis. Pada survei ini mengungkapkan bahwa terdapat 6 faktor penentu utama terkait dengan efisiensi teknis pada petani jagung, yaitu usia petani, penggunaan benih hibrida,
jumlah kunjungan penyuluhan dan akses ke kredit, tahun pendidikan formal dan pendapatan di luar pertanian. Selanjutnya itu kesimpulan, di mana hasil studi menunjukkan bahwa skor efisiensi teknis rata-rata adalah 50% dan berkisar antara 2,2 dan 84,5%. Ini menunjukkan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi teknis di antara para petani. Sebaran ukuran efisiensi teknis di tingkat petani menunjukkan bahwa 14,5% petani memiliki skor efisiensi kurang dari 30% dan 45,75% petani memiliki skor teknis di atas 50% dengan hanya 13,75% yang memiliki skor efisiensi teknis di atas 70%. Petani yang lebih tua menggunakan benih hibrida, mengakses kredit dan menerima lebih banyak kunjungan ekstensi menunjukkan skor efisiensi yang lebih tinggi. Meskipun investasi pemerintahan terus berlanjut di skor pertanian melalui subsidi input pertanian, layanan penyuluhan dan promosi teknologi baru, pertanian jagung skala kecil tetap tidak efisien secara teknis. 3 masalah kebijakan muncul dari hasil studi ini. Yang pertama itu mengingat pengaruh positif benih hibrida bersertifikat terhadap efisiensi. Penting untuk terus mempromosikan penggunaan benih hibrida di kalangan petani jagung. Kedua, mengingat pengaruh positif dari akses keuangan dan layanan penyuluhan terhadap efisiensi teknis. Oleh karena itu, sangat penting bahwa strategi pembangunan pertanian berfokus pada penciptaan lingkungan yang memfasilitasi aksesibilitas petani ke penyediaan penyuluhan yang lebih baik untuk peningkatan akses keuangan pedesaan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.